Halo guys, balik lagi sama gue Benedik dan Azima di sini. Kali ini kita mau buat podcast nih. Kita nggak nyanyi, kita nggak bikin rooks musik. Kita beda di sini. Kita mau bikin podcast ya. Tentunya dengan bintang tamu yang sangat wah banget sih ini ya, Zia. Sangat fenomenal. Sangat fenomenal, meledak-ledak filmnya ya. Langsung saja, siapa namanya sih? Lupa gue. Siapa? Langsung aja deh kamera, kita sorot nih dia bintang tamu kita. Wih, tepuk tangan dulu semua. Ya, halo Kak. Oke. Halo, apa kabar? Ya, perkenalan diri dulu kita, biar kenal. Nama ya? Nama Radit Juli, panggilnya Jules, boleh Radit boleh, pasaran Radit. Terus profesi, sekarang visualizer. Kalau nggak ngerjain storyboard, sebagai visual artist, komersial artis. Kadang-kadang juga ngerjain karya juga untuk lukisan ya, seperti itu. Ya sebetulnya kalau mau dirangkum visual artis ya udah cukup, gitu. Oke. Berarti gambar-gambar ya? Iya, ininya benang merahnya itu di situ. Oke. Berarti. Namanya siapa Kak tadi? Jules. Iya. Oh, Jules. Ditekanin aja malu ya namanya. Namanya Jules. Iya, kenapa bisa dipanggilnya Jules, Mas? Mau cerita tapi malu, Pak. Waduh. Gak apa Kak cerita. Oh, cerita aja. Oh enggak, itu ini aja. Zaman dulu karena nama Radit itu, alasan Radit itu banyak sebetulnya namanya. Iya. Kita harus bikin pembeda kan. Pembeda. Gitu. Iya. Nah kebetulan saya ngefans sama vokalis The Strokes. Wow. Ayo Jules. Jadi kita bikin nickname itu, cuma Iya. bawa aja. Oh, gitu. iya. Terus ke Oke. bawah gitu. Cuman iya. kadang-kadang jadinya saru antara Julesnya The Strokes sama Julia Perez. Gitu kan udah marhum kan. Ngeri kan. Iya, Gitu terus sih. Mas ini kan gambar tadi kan? Ah. Dari usia berapa nih Mas? Untuk udah hobi banget gambar? Atau gara-gara kerjaan doang? Kayak ini banget ya. Kayaknya itu udah mentok banget. Enggak, itu sebetulnya bukan bakat alami. Jadi emang awalnya almarhum abang kakak itu udah biasa gambar. Saya nggak oke lah gambarnya gitu. Cuman kadang lihat dia konsisten gambar mulu. Udah akhirnya ngikut. Terus akhirnya ya udah keterusan aja sih. Biasa namanya. Kalau zaman sekarang mungkin banyak distraksi anak-anak ya. Maksudnya ada gadget segala macem. Kalau di kelas dulu ya kita nggak ada pilihan kalau udah kan saya double banget di sekolahnya. Iya. Ya, jadi paling belakang itu paling aman udah ini aja buku isinya buat coret-coret aja. Cuman akhirnya emang dari situ udah mulai belajar berwirausaha ya. Jadi gambar yang saya bikin itu banyak yang kepengen request saya fotokopi, terus saya potong-potong jualin. Oh, dari kecil? Kayak Dari gitu? kecil, iya gitu. Pintar juga. Iya. Gitu. Keren ya? Ya mereka aja sih yang aneh kenapa mau beli gitu sih. Mungkin bagus Iya, kali. berarti itu bagus, Oh Pak. gitu ya, bagus Iya, ya. bagus. Kirain kan aneh banget. Dengan sih. jualan rujak soalnya kalau saya. Ya jadi gitu. Dari situ akhirnya ya banyak lah. Maksudnya pemicu kenapa jadi kayaknya enjoy sama gambar kan dulu kan hiburan yang kita nikmatin tuh kan cuman ada di kartun ya. Kartun yang kita tonton terus sama games. Ya udah itu jadinya makin seru karena referensi sama yang ini kan passion kita sama sesuatu bisa kita jadiin sebuah karya. Ya kayak begitu sih lebih ke. Terus ada ini nggak? Biasanya kan ada panutan lah, kayak tokoh inspiratif. Iya, inspirasi. Inspirasi. Ya. Oh iya ada sih. Pasti ada ya. Iya, Kalau siapa? bilang nggak ada pasti nggak mungkin ya. Iya sih. Yang pertama istri. Itu. Oke. Oh, berarti Istri Kak seniman. Jules. Iya, istri seniman juga. Kedua, jadi ada salah satu animator, dia bukan animator, komikus Jepang yang bikin komik Slam Dunk. Pernah dengar nggak? iya. Slam Dunk ya itu Takehiko Inoue namanya.
Itu dia. Terus yang kedua tuh yang bikin Dragon Ball, Akira Toriyama, karena itu yang dua tadi saya sebutin itu bagus banget ngasih referensi ke saya tuh untuk bikin anatomi itu harus oke. Jadi gambar tuh nggak harus realis, tapi anatomi itu penting. Gitu, dua itu. Terus habis itu kalau inspirasi lainnya kreatornya Gorillaz, tahu band Gorillaz, yang bikin artworknya itu dia Jamie Hewlett. Terus ada banyak sih ya, kalau mau banyak lagi ya. Cuma saya yang inget itu dulu aja sih, gitu. Itu lumayan, maksudnya. Jadi tadi gitu, saya suka sama gambar tuh yang awalnya harus realis, figurnya harus oke, terus sama harus edgy. Nah, edgy itu saya ambil inspirasi dari yang kreatornya Gorillaz itu. Si Jamie Hewlett itu emang kalau bikin gambar tuh kayaknya buat umurnya dia tuh udah tua, tapi tetap dia masuk ke market anak-anak muda gitu. Dan dia kan maksudnya Gorillaz itu udah dari 24, 25 tahun yang lalu gitu. Tapi masih relevan gitu sama anak-anak muda. Iya. Selain gambar, ada hobi lain nggak Kak? Nggak mungkin flat gambar aja. Iya ya, ntar nggak kece ya. Selain gambar. Kalau sekarang sih, sekarang lagi seneng goes. Oh. Gitu. Tadi Kak Jules kesini naik sepeda. Iya. Nah, ya. Dari Pondok Cabe. Tanya-tanya tentang broadcast yang apa sih storyboard yang Storyboard. di ini siksa bubur. Siksa bubur. Siksa bubur. Hampir salah ngomong loh dia tadi. Kalau B-nya diganti sama Bukan, untung aja ya. siksa uzur. Kenapa? Siksa kubur kenapa? Awal-awalnya gimana Kak? Kok bisa? Iya, awal dapat panggilannya. Oh, ya itu sih karena emang sebelumnya udah pernah ikut project sama Joko Anwar di ini ya. Perempuan Tanah Jahanam. Iya. Itu juga. Itu kan waktu itu masih di art departemen, masih bareng sama artistik gitu. Bos kan waktu itu di calling sama Joko Anwar buat pegang itu, kebetulan. Nah kalau sebelumnya lagi sama Joko Anwar pernah tuh waktu Siksa Kubur masih jadi short movie. Oh ya tadi. Dulu art directornya itu namanya Windu. Nah dia itu yang manggil saya kebetulan buat bantuin bikin set. Waktu itu dia masih setnya simple, cuman bikin liang lahat doang aja. Gitu. Cuma maaf, interior peti mati. Peti mati. Maksudnya peti mati. Gara-gara itu akhirnya ya udah dipanggil lagi lah kebetulan. Mungkin ada yang ngejual, nih Radit bisa nih, orangnya murahan nih, panggil aja gitu, kayak sih gitu. Oh, oke. Siksa kubur ini kan sangat booming sekali ya. Waktu itu ya, waktu pas keluar tuh. Ya, Pernah nggak tahu aja. nggak tahu aja. Tapi Mas Jules ini gambar-gambar kuntilanak gitu bisa ya? Gitu ya? Gambar-gambar yang kayak Gambar-gambar horor-horor gitu. Tapi basicnya tuh horor Atau ada yang lain selain horor? Gak doyan sebetulnya gambar horor, asli gak doyan. Iya. Ya. Takut Yang ya? gor-gor gitu, Takut atau? acut. Enggak, kalau gambar horor nggak asik aja buat dieksplor. Karena itu aja ya? Hah? Karena itu aja atau? Ya itu kan jadi kayak gambar buat buku biologi aja kan. Kita kan sebenarnya lebih kayak expose sadis doang gitu sebetulnya. Padahal kalau ngomongin horor ada psikologi horor. Kita kan nggak perlu terlalu visual tuh nggak perlu sebetulnya kita. Tapi kita bisa ngebangun ambience gitu. Maksudnya kayak pernah nonton film The Witch nggak? The Witch yang si pemeran utamanya tuh Anna Joy Taylor yang kemarin main Furiosa. Yang ini deh Queen Gambit yang dia waktu itu masih agak kecil lah. Jadi ceritanya itu tentang ini suatu keluarga yang religius, Kristen religius lah. Terus itu mereka ketemu situasi di mana banyak hal-hal yang berbau pagan yang akhirnya gesek imannya mereka. Nah itu di situ dia ngebangun atmosfernya itu tuh berhasil banget tanpa kita pernah dikasih lihat ada makhluk apa, kesadisan apa tuh enggak, tapi kita udah bisa serem gitu, ngerinya dapet gitu. Nah buat saya itu lebih menarik di situ, makanya dulu sering gambar set drawing kan, buat syuting kan, ngebangun set kita gimana tuh bisa meyakinkan orang moodnya dapet gitu, apa nih happy, ini serem, ini dingin,
ini aneh gitu, atau enggak kayak ini berasa nih perang sebelum perang itu, jadi kita bikin setnya itu. Nah, makanya di istilah namanya ada mood drawing gitu. Oh, terus ada sempat ini nggak sih Mas? Kayak ada callingan job nih, cuman Mas cancel karena nggak sesuai sama ini moodnya Mas gitu atau apa gitu? Pertanyaannya sih asik nih. Saya suka. Saya suka. Karena nggak suka karena apanya? Kayak Nggak mood. filmnya tuh Nggak kayak nggak masuk. gue banget nih gitu. Bukan film, lebih ke iklan. Jadi kalau bisa saya nggak ngambil iklan, maaf ya. Ada beberapa iklan produk minuman alkohol. Nah itu biasa sebisa mungkin saya nggak ngambil. Gitu. Hah? Kenapa tuh? Nggak ke situ aja sih. Oh. Gitu. Oke. Nggak mengglorify hal itu sih. Gitu aja. Tapi kalau misalnya yang manggil teman deket, kadang-kadang susah ya. Iya. Deket banget ya kan, gitu. Ya kita bantuin dia, tapi ya gitu, dilema sebetulnya. Itu sih, itu persepsi aja Iya. sih, moral aja sih, gitu. Oke. Tapi Terus pernah ada kayak titik terendahnya gak? Oh ada, pasti ada. Kalau lagi BU pasti rendah. Ya kan? semua Iya orang nggak? nggak sih kayak gitu Iya, ya? pasti. Semua orang. Iya nggak ada duit gimana? Iya makanya bahaya kalau gitu kan. Ya itu dia terendahnya. Oh iya paling ini, itu sih masalah ini sih. Jadi ada komersial yang kita sebutnya bilang filler ya. Filler itu maksudnya kayak stasiun TV suka bikin project sendiri internal, jadi bikin iklan, tapi yang pegang tuh stasiun TV misalnya. Dia punya tim produksi in-house itu ngerjain ini juga iklan. Nah itu skalanya tuh budgetnya kecil banget. Jadi kadang kalau nerima itu kayak ya buat jajan doang, akhirnya duitnya keluar lewat doang, gitu sih kalau mau ngomong terendahnya. Terus balik lagi ke perkuburan dan persetanan nih. Kayaknya emang doyan nih. Jadi waktu Mas gambar storyboard siksa kubur nih, gambar hantu nih misalnya nih. Mas tuh pernah ngeliat wujudnya nggak sih? In Yang real di life. gambar itu? Oh, Kayak sendirian dari gambar, tiba-tiba muncul aja tuh wujudnya yang lagi digambar. buset deh. Nggak pernah sih. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Gangguan Nggak enak juga ya. gitu. Nggak enak juga ya. Lagi gambar ya. Dia ngecek ya, udah selesai belum? Mirip Gitu nggak nih ya? Gitu. Enak Iya. gitu. Tapi kalau gambar storyboard tuh digital atau? Iya. Sekarang digital. Dulu manual. Jadi kalau mau jujur-jujuran, sebetulnya saya baru mulai pakai full digital ya, pakai tablet Wacom itu 2018. Oh. Belum lama, baru 6 tahun. Lebih prefer pakai digital atau manual? Manual. Kalau sekarang tuntutannya udah harus digital sih. Gitu. Tapi lebih suka Enak manual. manual. Heeh. Karena manual kan maksudnya skill kita kan jadinya keasah Iya. gitu. Maksudnya saat contoh nih ya, kamu ngelukis gitu. Biasa ngelukisnya digital di Photoshop. Pas kamu pindah lagi ke manual, kan ada Ctrl Z ya. Kontrol Z. Ya nggak ada Ctrl Z Iya. kan. Nah kalau kamu manual itu kan nggak bisa proses itu. Dan kalau misalnya warna atau kayak ngapus segala macam, tekanan tipis itu kan beda banget manual sama itu digital gitu. Oke. Terus ngomong-ngomong soal balik lagi nih ke kuburan. Jadi demen banget ya Kak? Iya, Iya, tolong agak dinetralisir sedikit bisa nggak? Ngomong-ngomong balik lagi nih ke perkuburan. Iya, oke, baiklah. Ada nggak sih scene favorit gitu? Atau Di siksa mungkin kubur? Iya di siksa kubur. Atau mungkin bisa Oh, digambarkan. di siksa kubur. Scene favorit di siksa Wah, kalau kubur digambarin susah nih. Tuh cakep banget itu, nggak mungkin digambarin sih itu. Jadi ada scene, jadi bukan scene yang seremnya, tapi saya suka scene emosionalnya. Jadi ingat ya waktu kamu nonton juga? Belum. Kamu nonton? Saya nonton. Oke, jadi ada satu scene Reza Rahadian kan dia ada istrinya, itu istri pacar sih saya lupa. Yang istrinya ya. Nah dia kan waktu itu diusir sama istri waktu lagi dia mau masuk ke rumahnya, diusir keluar, nggak boleh masuk. Terus itu ada momen di mana dia kayak lagi berkecamuk lah. Nah itu dia ngambilnya wide shot.
gambarnya one shot banget. Itu eksterior rusunnya si Reza Rahardian. Jadi kalau kita ngelihat komposisinya itu asimetris. Kita bisa lihat tuh ini kalau misalnya screen layar nih. Ini bangunan lorongnya si rusunnya, terus Reza Rahardian lagi bengong. Ini kiri kita ngeliat ini backgroundnya tuh langsung ke langit sama keadaan kota di waktu golden hour gitu. Jadi emang cakep warna sama sinematografinya, dan itu maksudnya momennya kena banget sih, lebih ke situ. Jadi saya nggak ke yang seru-seru. Nggak kayak lo, Ben. Iya. Maaf saya nggak percaya. Nggak, tapi emang itu sih. Kalau boleh komentar, sebetulnya di Siksa Kubur itu yang menarik itu sekarang DOP-nya kan Ica Tanjung tuh, sinematografernya. Itu dia berasa banget di sini bermain sih. Ininya kelasnya udah lebih naik lagi. Mungkin langsung aja kita pindah segmen kali ya. Saya akan menyuruh Mas menggambar apa ya? Proses adegan di liang lahat sih. Saya menarik banget sih itu. Proses adegan di liang lahatnya yang pas di mana nih? Ular, terus kepala diituin. Oh, yang dia ini ya POV dari webcam itu ya? Webcam lagi dari camera recorder. Itulah. Handycam. Okay. Oh gitu. Oke, langsung aja. Kita akan pindah segmen. Mas Jules akan menggambar scene di liang lahat. Kalian tunggu aja setelah pesan-pesan berikut ini. Langsung kita sudah memasuki segmen berapa? 2. Oke, segmen 2. Tadi kita sudah meminta Mas Jules untuk menggambar. Masih? Hah? Kenapa nggak, Kak? Ya enaknya gimana lah pokoknya. Mas Jules, kita sudah menyuruh dia untuk menggambar nih. Menyuruh lagi ngomong gimana ya enaknya ya? Udah meminta Jules buat gambar. Iya, untuk gambar di scene liang lahat nih. Oke, ini kita langsung aja melihat prosesnya ya. Sepertinya. Ya, langsung deh. Jules. Dipanggil marah gak? Enggak marah. Saya ikhlas kok. Kalau Kak Jules gambar kita nanya, marah gak? Maaf? Kalau Kak Jules gambar kita tapi kita nanya-nanya, boleh gak? Oh, ya mau gimana lagi? Ntar saya disuruh pulang. Menurut lu gimana? Bagus sih. Gue nggak bisa, jujur gue nggak terlalu bisa gambar. Gue jadi kayak Amaze, oke. Karena kayak suasana dinginnya dapet di liang lahat. Lu berasa di sana? Belum sih soalnya. Oh, belum. Ya, itu ada shadow cahaya ya? Itu sebetulnya nggak shadow cahaya sih, kan nggak mungkin ada cahaya di dalam ruangan itu. Jadi cuman lebih kayak kan kita tuh butuh mata kita tuh focus of attention-nya. Nah, FOA-nya tuh kita persempit biar maksudnya audiens ngeliatnya fokusnya kemana. Sebenarnya bisa kita main shutter kan, atau kita bisa main fokus gitu, zoom ngeblur depan, ngeblur belakang gitu. Cuman kalau mau lebih ini lagi, lebih tensionnya lebih berasa, kita kecilin. Ini buat ini aja sih, buat storyboard aja gitu. Kalau syuting kan nggak kayak gitu. Waktu itu
Mas bikin ini tuh sempat ada revisi berapa kali nggak, Mas? Yang ini sih nggak. Kalau yang ini kebetulan nggak. Yang revisi itu yang ada yang waktu lagi adegan dia pas lagi mau diangkat sama Reza Rahardian dari dalam liang lahatnya, itu direvisi. Iya, sekali. Nggak banyak kok sih. Agak aman sih. Berarti pas proses itu, proses bikin storyboard Siksa Kubur nggak banyak revisi atau? Nggak banyak revisi. Dibandingin iklan nggak banyak revisi. Oh, oke. Itu cara ngebikin kayak atmosfernya dapet banget gitu gimana? Itu emang referensi sih. Emang kita harus sering nonton macam-macam genre, ya kan. Terus habis itu tiap negara kan punya kebiasaan sendiri-sendiri tuh kalau apa namanya bikin film ya. Sinematografinya kayaknya lain gitu treatmentnya. Itu kita emang bagus sih sering nonton. By the way, ini bagi tips ya sambil ya. Lebih enak bagi tips daripada ngomong ini apa? Ya. Boleh. Perjalanan hidup. Jadi kalau menurut saya gini. Lu beraja kalau kita mau bikin storyboard, kita nge-shoot dulu. Kita kan punya pasti semua orang punya handphone kan, ada kameranya. Jadi kalau emang kita udah susah banget untuk kayak ngebayangin gimana nge-shootnya, kita ini aja, ambil raw aja mentah foto dari yang kita. Kan sekarang kan kalau iPhone bisa main lensa macam-macam ya kan, bisa dimainin kan. Kalau yang Android walaupun sedikit tapi tetap bisa kita bikin wide. Nah itu dia. Jadi kamu maksudnya foto aja, terus habis itu kamu bisa gambar. Gitu, tinggal kamu ganti. Sekarang kamu cerita maunya siapa pengadegannya. Misalnya yang protagonisnya di sini di mana gitu. Kamu bisa bikin istilahnya floor plan-nya. Iya, kayak gitu. Plan. Nih, tadi misalnya kita ambil contoh, aku mau bikin tadi di sini misalnya waduh, lupa mulu aku nama kamu. Tuh, terus habis itu sini ada sofa, ada kamu gitu. Sekarang kita mau ambil kamera dari mana? Sini. Sorry. Over the shoulder. Berarti ini nggak boleh dominan. Iya. Dia ada foreground atau bagian depannya apa namanya? Paling yang dekat sama lensa apa kamera. Tapi dia nggak boleh dominan karena ntar kita bikin dia jadinya autofocus atau ngeblur. Seperti itu ya. Nah, nanti gambarnya otomatis. Tapi kan nggak semua orang bisa gambar ya. Oke. Ini aku tunggu. Terus habis itu? Awal kakak kayak bisanya itu gimana sih? Kayak cara, ada tips nggak? Kalau tips udah jelas praktis. Latihan tiap hari itu wajib gitu, karena saya juga dulu nggak ngerti sama sekali soal apa storyboard, kan bukan orang yang suka nonton film dulu kan. Gitu. Terus akhirnya karena tuntutan kerjaan akhirnya mau nggak mau belajar gitu, karena permintaan sama keadaan lah gitu. Nah terus kalau mau ngomong lagi nih, sebetulnya tadi udah sempat dibahas juga sama Pak Guru tadi. Pak Guru. Waktu apa kita off the record ya. Jadi kalau storyboard itu sebetulnya fungsinya adalah gambar yang dipakai untuk komunikasi. Itu aja. Bukannya kayak, kita bikin gambar komik harus cakep, keren. Kalau jelek dikatain, dibilang nggak oke. Nggak, kita nggak perlu ada beban itu. Plug cuman untuk kebutuhannya komunikasi. Jadi gimana caranya itu gambar storyboard ini bisa kita sampaikan ke tim lain di produksi gitu. Kita bisa ngomong yang pasti sama kameramen, bisa sama DOP ya. Itu wajib. Jadi sebetulnya kalau kamu umpama nggak bisa gambar, terus kamu bisa gambar stickman. Kita ngomong paling parah banget stickman. Itu it's okay. Yang penting kamu tahu gimana blocking, angle. Nah kan tadi aku bilangin coba kamu bikin floor plan dari atas, kamu udah pikirin layoutnya. Nanti kamu shot gitu. Oke nggak? Kalau udah oke, udah tinggal kamu bikin storyboardnya seperti itu. Jadi kita riset dulu nih arahnya mau kemana. Iya. Gitu. Kalau susah, tapi kalau kamu udah bisa langsung kamu bikin. Bayangin ya. Misalnya ruangan sempit banget nih kita, nggak mungkin kamu juga moto kan, kayak tadi bisa di dalam kubur kan, susah banget. Jadi kamu langsung bikin aja gambarnya, setidaknya kayak gitu. Nanti soal pemecahannya gimana di lokasi, kan set itu bisa dibikin. Nah makanya itu kenapa di artistik itu kita harus mikirin bikin set tuh nggak cuma kayak nih satu ruangan kelas nih 4x4, udah nggak bisa diapa-apain lagi, itu akan menyulitkan kru lighting sama kamera gitu, atau enggak yang lain lah gitu, adalah macam-macam. Kadang-kadang kita mau naruh asap, efek apa segala macam kita butuh. Jadi harus mikirin ini bangunan gimana cara bisa dibelah, istilahnya geserable kalau kita anak syuting ngomongnya. Jadi itu ntar
kita bikin digeser-geser. Semuanya nggak boleh rigid, harus bisa dibelah. Kita geser, ada rodanya di bawahnya, gitu. Kayak tadi apa namanya kuburan ya, Iya. kayak gitu. Oke. Ini kita lanjutin dulu. Jadi tadi kan nggak fokus ya. Aku bikin blur. Blurnya intensitasnya tinggal diatur aja kebutuhannya semana. Yang penting cuman kayak dia cuman istilahnya hour-hour lah kalau bahasa syutingan. Nah, terus yang ini juga ngeblur karena kita nggak mau fokus ke dia. Tapi nggak terlalu ini medok. Atau enggak gini, kalau kamu nggak mau main blur, kamu bisa main pakai warna ya kalau digambar ya. Kita bikin jadi lebih grey. Oh. Nah, sekarang Lebih kalau aku tanya, fokus kamu kemana matanya? Yang Sini kan? Iya. Dominan kan? Iya gitu. Nah, nanti background kamu nggak usah bikin bagus-bagus. Nggak kayak komik. Kamu cuma butuh ruang aja berasa. Nah, kalau di syuting itu, ini tips ya. Kepake di artistik. Jadi kalau ruangan itu jangan sampai mati. Jangan mentok. Harus ada depth. Jadi mereka bisa suka ngasih kayak gini nih misalnya. Ini pintu kamu nih. Jangan ketutup, tapi kita bikin kebuka. Sorry. Ini perspektif wajib ya, belajar. Mau nggak mau. Karena kalau nggak bisa perspektif, susah kita menerjemahkannya. Ini rak buku lah ya. Nah, seperti itu. Ini bisa ini nggak perlu kita fokusin, nggak perlu detail-detail banget maksudnya. Tinggal yang penting ada ruangnya, berasa. Kamu tahu, ini di dalam kamar, di dalam kelas, atau segala macam. Udah cukup informasinya ngejelasin gitu. Udah kayak gini, selesai. Nah, selebihnya kamu mau bikin jadinya lebih menarik, misalnya kamu kasih apa? Ini lagi tegang nih situasinya, ngobrolnya. Atau nggak kayak, kamu pengennya bikinnya ada terobosan cahaya di luar. Terobosan cahaya misalnya ya. Kita bisa bikin drop shadow kayak gini nih misalnya. Iya, sama DOP. Jadi hal-hal itu kayak mikirin practical light, kan mau ada sedikit apalah gitu di belakang sana. Itu obrolan yang lain. Cuman maksudnya emang informasinya itu cuman kebutuhannya gimana blocking untuk ceritanya kayak gitu. Wah, bagus ya, tepuk tangan dulu. Enggak bagus. Orang Jangan rendah, Kak. Jangan rendah itu bagus. Bagus ya, itu. kurang lebih begitu ya. Iya. Kalau mau ingetin lagi, pokoknya jangan berpikir ini kayak kita gambar komik harus bagus. Kita nggak ngomongin itu. Kita gimana caranya bisa menyampaikan informasi yang emang susah kalau kita cuma baca by script aja. Nah itu kita bikin storyboardnya. Yang penting cukup jelas. Pokoknya kita ajakin ngobrol siapa, lu nangkep nggak? Oke, nangkep. Udah cukup sampai situ. Jadi nggak usah harus terlalu bagus. Itu bonus aja. Tapi pernah nggak Kak kayak yang kayak susah banget gitu loh? Ya, kalau udah susah, mati nih, udah bingung. Ada. Itu cara ininya gimana? Cara nangis udah di pojokan. Gue juga gitu lagi kalau nangis aja. Nggak, jadi gini, saya juga punya kelemahan. Kalau mau fair-fairan, kakak tuh nggak suka gambar mobil. Iya, emang nggak suka mobil, jadi nggak tarik gambar mobil. Gitu aja sih masalahnya sih. Nah, terus sama gambar kalau misalnya, ini kita ada scene gede nih, wide nih, luas. Terus di tengah kota, misalnya di Fatahillah, ekstrasnya banyak, lumayannya. Itu nyebelin banget gambar itu. Kenapa? Kalau cuman kita gambar terus kelar, oke, diterima di ACC, aman. Abis itu kita disuruh revisi. Itu bayanginnya itu. Kan ada banyak kan, terus kita suruh revisi. Atau ganti angle. Misalnya ini awal angle-nya high. Nggak suka, mau bikin low. Kan total berubah ya nggak? Total berubah gitu maksudnya. Kalau Kak Jules biasanya berapa lama kayak bikin storyboard? Sehari kali kayaknya deh. Sehari tuh ya satu scene itu. Satu scene sehari. Oh. Itu karena ini banyakan jalan-jalannya. Oh iya. Kayak anak sekolah ya. Gitu. Tapi kalau ngomongin iklan, ada hitungannya. Kakak tuh ngerjain
misalnya durasi iklannya 60 second. 60 second itu sekitar 40 frame rata-rata ya. Itu butuh waktu 2-3 hari buat ngerjain. Dulu waktu masih muda bisa setengah jam, bisa sejam. Iya, dulu kuat. Dan emang maksudnya dulu cuek aja gambar gitu. Kalau sekarang ada pertimbangan harus jaga kualitas lah. Pernah sempat ada clash nggak sih sama orang? Apa tuh? Kayak kamu suka kontroversi ya? kayak misalnya sutradaranya ngeselin gitu. Ngeselin? Oh iya pasti ngeselin terus lah. Iya, tergantung sutradaranya siapa. Kalau sutradaranya mungkin Angelina Jolie mungkin beda. Maksudnya kayak sampai ribut gitu. Saya nggak mau ngerjain gitu. Oh, nggak pernah. Kalau iklan pernah. Permintaannya terlalu terlalu nekan kita. Misalnya kita punya prosedur kerja, waktu kerja dan sistem kerja, terus tiba-tiba dia ngelewatin itu semua. Ya kita bisa bargaining, entah kita nolak atau enggak kita minta raise duit atau gaji kita. Iya, kan bisa begitu sebetulnya. Ya. Kalau kita pintar, kita akan itu menggunakan trik yang kedua itu sebetulnya. Oke. Ada tips and trick nggak sih Mas bagi yang mulai merintis karirnya di industri gambar? Iya, ada banget sebetulnya. Jadi yang pertama tadi tuh harus banyakin referensi film, itu wajib. Lu jangan segmented deh. Maksudnya jangan aku nggak suka sama film horor, nggak suka sama film romance gitu. Itu nggak bisa karena kadang kita suka kecolongan. Ini ada satu director, dia biasa megangnya genrenya tertentu, terus tiba-tiba dia cross. Maksudnya ini yang bikin Hangover dia bikin Joker, terus yang bikin Planet of the Apes dia bikin Batman. Nah itu dia bikin Joker kan itu psikologi thriller ya bisa bilang ya. Nah, filmnya agak-agak gimana, berat lah gitu. Sampai quote-nya viral ya. Iya. Orang jahat terlahir dari orang baik yang tersakiti. Anjay. Iya seperti itu. Apa bener. Ya gitu. Ya akhirnya dia eksplor yang lain. Jadi kita mengeksplor gaya, mereka juga mengeksplor gaya. Jadi kita ikutin aja. Gitu. Terus kedua, perspektif tuh harus belajar. Yang penting belajar perspektif, bukan belajar bisa gambar yang proper. Perspektifnya harus bener. Jadi tahu kalau misalnya kok ini nggak beres, kamu bisa protes. Misalnya yang ngerjain ini bukan kamu nih, orang lain. Boleh dong, sebetulnya storyboard artist punya asisten ya nggak? Yeah. Gitu. Ada yang bagusin gambar gue deh gitu. Nah itu kalau perspektifnya nggak bener, kamu bisa protes gitu. Terus tips memvisualisasikan naskah menjadi gambar tuh gimana Mas? Memvisualisasikan naskah menjadi gambar, itu ada tipsnya nggak? Oh, itu harus ngobrol sama direkturnya. Nggak, jarang lah kita misalnya dikasih kewenangan penuh. Tolong dong dari draft dari skrip kita suruh bikin ini nggak bisa. Tetap kita butuh brainstorming sama si direkturnya, wajib gitu. Kalau nggak kita aja yang jadi direktur, ya nggak? Fee-nya gede loh. Tapi kalau misalkan kita kayak gambar nih, storyboard, tapi kita tertekan banget, ada tipsnya gak? Kayak kita ngerasa kepaksa banget. Kepaksa ya, itu sih pasti terjadi sih. Kalau manajemen kita bagus, ya tinggalin aja kerja, kita keluar dulu mau ngapain, jalan-jalan ketemu orang segala macam. Yang penting kita punya target, misalnya nih deadline-nya besok, ya kita di malam ini maksimum tuh udah harus bisa nyerahin. Nah gitu kalau kita udah overload atau kayak burnout tuh, otak kita nggak bisa ngerjain, kita mendingan cari waktu buat breakdown dulu. Nah, atau enggak yang kedua gini, punya tips, ini bukan one man solo gitu loh kerjaan ini. Banyak yang udah ngerjain tuh bisa bareng-bareng. Dulu kakak juga punya asisten, cuman akhirnya dia udah mutusin untuk nikah, nggak lanjut lagi. Itu bisa tuh, kalau kita udah connect, kita bikin gambar sketch doang, dia bisa ngerapihin finishing sampai bagus. Gitu sih cari tim.
Cari tim. Cari tim. Oke. Ada yang mau jadi tim? Waduh, Berat kayaknya. Nggak berat lah. langsung aja kali ya. Kasih challenge nih, kita ada challenge nih. Challenge gambar lagi. Challenge gambar lagi. Yang bersinambung dengan liang lahat. Lagi dan lagi. Lahat lagi. Sungguh-sungguh. Mungkin dari kakak di sebelah bisa kasih challenge yang lain. Selain liang lahat sama pocong. Saya mau Mas Jules menggambar azab nih. Azab? Azab ini. Tapi kayak pocong masuk ke dalam itu loh, Ben. Apa? Sih? Ada tahu? Apa sih? Semen, Yang adukan semen. Semen, coba kak gambar. Itu karena apa tuh? Nggak tahu. Karena- Jadi masuk aja deh. Karena sering kasbon di toko material. ya mungkin ada waktu nggak nih? Kasih waktu nggak nih? Dan kalau misalnya pakai waktu, kayaknya dia bakal ini deh. Kayak dia bisa deh, Ben. Bisa ya? Ya udah langsung saja lah. Bisa stres. Bisa stres. Ya, Di ini ya, di apa namanya, adukan semen. adukan semen. Iya. Harus pocong ya? Pocong. Pocong. Kesian itu pocong. Iya ya. Padahal jadi makhluk halus ya? Iya. Tapi masih disiksa. Lucu sih, keren. Iya keren, lucu. Mantap, Nice, tepuk respect tangan dulu banget. ya. Oke, gila ya. Tadi kita sudah melihat Mas Gambar-gambar. Jules menggambar dan hasilnya Bagus. mantap, bagus Mas. Serius ini saya nih. Itu jujur deh. Jujur. Saya jujur ini, Nah, kalau bagus. nggak jujur, lu kena azab. Iya. Iya lucu ya. Kak, ada pesan dan kesan nggak sih Iya. di sini? Di sini. Pesan nggak ada sih. Oh, Nggak ada. Kesan. Soalnya kalian lebih berkesan daripada pesan. Aduh. Oh. Aduh. Itu tolong di-cut aja. Iya nggak, kalau misalnya pesan sih nggak ada sih. Kayaknya sih semua harus ngalamin sendiri itu aja sih. Pengalaman hidupnya Iya. masing-masing ya nggak. Semua kakak ini sudah punya kesenangannya sendiri, hype-nya kamu juga. Jadi kayak sih apa yang kita kerjain sih mah harusnya sih total sih. Iya. Kalau bisa konsisten, gitu aja sih sebetulnya. Oke. Kira-kira setelah film Siksa Kubur ada project lain nggak sih? Boleh di-spill dikit nggak? Ada, film tapi lain. ada NDA-nya. NDA itu non-disclosure agreement. Jadi Oh, kita bisa nggak ya? kita nggak Tapi boleh. ada ya? Ada. Dan berhubungan sama beliau juga, gitu. Ya tunggu sampai rilis baru ntar ini kelihatan. Nanti kita bisa deh, Ben. Iya. Kita harus nonton. Kita harus nonton nih. Tapi bukan storyboard. Terus Apa? Yang lain itu lebih ke bagian di art departemen. Tadi yang bikin set, tempat bikin ya. gambarnya. Gitu. Tapi kalau misalnya set-set tempat itu ada referensi dari sutradara atau? Pasti. Kan dia Ada kan ya? akan detail tuh penjabarannya di skrip. Nah kita nanti kan ada art director yang nyari, yang nyocokin, yang sesuai sama skripnya. Ya, ntar setelah itu baru kita gambar, gitu, berdasarkan desain si art director. itu Gitu. gambar juga. Gambar. Oh, kira. Mm-mm. Itu gambarnya gimana maksudnya kayak Ya gambar tempat. Kayak gambar, oh kayak gambar ini, tempat. gambar lokasinya, Oh. gambar lokasi. Jadi nggak bisa gambar luarnya sampai gambar dalamnya, gitu ruangan kayak ini. Iya. Masternya kita ngomong sekolah, tapi kan ada adegan di skripnya itu ada adegan di dalam ruangan, entah bisa di kamar mandi, bisa di kelas. Ya itu kita harus gambar lagi, gitu. Tapi lebih rumit jadi set designer apa storyboard? Sama aja sih, enggak, sama aja. Yang penting kalau misalnya gambar set drawing itu mungkin lebih banyak perintilan yang kita gambar ya. Iya. Itu kan kayak kecil-kecil kadang-kadang itu kita harus buku-buku masukin. gitu Aku inget lu pernah gambar buat Dilan
Saya drawing oh Dilan iya. yang pertama. Juga. Kan waktu itu art directornya tuh Angie, cewek. Nah itu dia waktu itu minta hal-hal yang saya juga nggak nonton Dilan, cuman gambar doang. Cuma waktu itu dijelasin kalau karakter Dilan tuh suka. Saya ingat waktu itu diminta ada elemen kayak Ayatollah Al-Khamenei itu yang pemimpin Iran itu. Dia ada perintilan kayak itu sebetulnya tuh karakter dari si ininya ya si Dilannya nggak salah deh gitu. Jadi ada hal yang spesifik kita harus masukin. Nah, itu mesti kita gambar. Dia sukanya apa poster, dia sukanya apa dengar lagu gitu. Kita bikin album apa. Itu yang di kamar gitu ya. Kayak gitu. Oke. Bagus. Menarik sih. Menarik itu ada ininya sendiri, ada apa namanya? treatment yang khusus lah. Berarti abis ini ada ini lagi. Ada project lagi ya. Kamu udah langsung pertanyaan langsung dari kepala kamu. Jangan based on script langsung instan, coba todong gitu. Tapi jangan nanya ini. Apa tuh? Nggak jadi. Kalau sekolah tuh lulusan apa sih Kak? Kuliah nggak lulus. Oh, serius? Iya nggak lulus. Oh, iya. Bangga banget sih ngomongnya. Jangan. Nggak apa sih, tandanya jangan. kayak yang nggak harus. Iya, sebetulnya bisa jadi di sekolah itu kita dapat kerjaan itu di kuliah karir kita bagus bukan karena kita lulus atau nilainya bagus, tapi kita ketemu siapa yang akhirnya ya ngasih peluang buat karir kita, gitu ya nggak? Gitu. Jadi dulu di IKJ cuma 5 semester. IKJ. Oh, iya. Apa tuh jurusan? DKV. DKV. Gitu, emang di DKV. Nggak mau DKV, mau itu desain mode. Iseng aja pengen desain mode. Yang laki-laki desain mode tuh kayak gimana gitu kan. Terus akhirnya tetap dapat DKV. Kayaknya sama Tuhan diarahin, nggak boleh loh. Gitu. Ya udah akhirnya DKV ternyata hati nggak cocok karena waktu itu sempat kerja di majalah, terus ngerasain keliling Indonesia gitu, ngajar waktu itu. Ngajar komik sama ilustrasi, terus akhirnya ya enak kerja, nggak mau lanjut sekolah. Jangan ikutin ya, gitu, selesain aja, gitu. Tapi berarti Mas Jules suka nonton anime nggak? Ya dulu saya sempat jadi wibu. Oh, sempat jadi kalau sekarang wibu. nggak bilang wibu ya. Iya, wibu. Dulu bilang apa ya, otaku ya. Otaku, iya. Iya. Dulu ya suka kan, tadi kan referensinya kan Iya sih, itu iya sih. Jepang. Tapi sekarang, Tapi sekarang enggak, udah realistis aja lah. realistis aja. Udah gitu-gitu nggak pengaruh. Cuman kadang-kadang suka ngikutin kayak misalnya apa yang lagi hype nih, pengen tahu aja gitu iya. sebetulnya kayak nggak tahu deh, ada yang pada baca One Piece nggak? One Piece itu tuh masih suka ngikutin karena mau lihat dia ceritanya konsisten nggak, karena kan dia satu-satunya komik nggak ngasih bumbu romance ya, nggak ada romance kan dia kan, itu keren. Makanya sekarang suka ngeliatin, oh dia gimana, oh masih konsisten, oke sip. Sama itu lagi dia tuh bikin apa namanya, gambar tuh bisa bikin apa namanya, angle tuh yang ekstrim banget. Tapi kira-kira tertarik dengan hal lain nggak sih selain storyboard, selain menggambar? Apa udah PW? Iya. Pengen nyoba explore yang lain gitu. Harus bisa bikin film sih satu kali aja. Bikin film itu jadi director. Oh, Entah jadi director atau ya misalnya nggak bisa jadi ngedirect, mungkin nge-produce. Kepengen sih satu kali aja sebetulnya, cukup satu kali udah. Karena kalau mau ngomong ke belakang, saya juga akhirnya dapat kesampaian satu kali dalam hidup nih, pegang satu posisi jadi art director di film luar, bukan ya. Jadi ada film dari Swiss, dia butuh film tentang yang backgroundnya Malaysia. Nah kebetulan karena isunya itu sensitif politik, dia akhirnya nggak bisa syuting di Malaysia. Nah secara geografis yang paling dekat sama Malaysia adalah Kalimantan. Iya. Jadi waktu itu syutingnya di Kalimantan Barat sama Kalimantan Utara. Salah satu pemerannya tuh ada orang Indonesia beberapa. Si siapa? VJ Mike ya. Mike siapa tuh namanya yang agak botak ya. Nah itu siapa? Nama ya. VJ nama banget. Gitu. Nah itu kesampean pegang art director
di situ. Gitu. Jadi ya udah, walaupun besok-besok nggak dapat lagi ya, pahit-pahitnya nggak dapat lagi, tapi setidaknya udah ada pengalaman satu kali. Nah nanti nextnya kalau misalnya emang memungkinkan, ya ngedirect lah sebetulnya sih, karena emang yang ada hubungan sama kerjaan kita kan itu ya. Awal-awal terlibat film tuh sempet ada grogi nggak sih? Kayak waktu bikin storyboard nih, kayak pertama banget. Itu sempet, Takut nggak di iya. ACC gitu, pernah nggak? Oh iya, pertama kali tuh nggak tahu storyboard itu apaan, sama sekali buta, nggak tahu storyboard itu apa, nggak tahu, cuma tahu komik gitu. Iya. Tapi disuruh orang untuk ngerjain storyboard dan dibayar. Jadi kan ada iya. Siapa yang nggak mau? Pak, mau Uang dibayar nih, tapi kita dimaki-maki lagi kita Iya, iya. gitu. Awalnya gitu kan, waktu itu masih SMA. Oh, pertama. Sama apa sih kelas 2 waktu Oh itu. iya. Wah keren. Keren ya? Iya. Nggak keren, yang ngajak tuh keren. iya, Yang ngajak iya keren sih. sebetulnya. Ya maksudnya itu ada kesempatan aja sih. Makanya tadi kan dibilangin kan kita nggak pernah tahu kita ketemu siapa. Iya, Itu yang sebetulnya ngebantu karir kita ya. Iya, iya. Gitu. Ada ini nggak? Pesan-pesan. Kata-kata. Kuat. Kata nggak. Saya bukan pria senja, jadi nggak tahu kata-kata yang bagus. Tapi cuma itu aja kok, kata-kata cuma tadi bilangnya itu aja kan tadi. Apa yang dikerjain maksimal lah gitu. Iya, Kasih yang terbaik. Kasih yang terbaik. Ya patokannya seniman aja. Kalau seniman kan nggak mau setengah-setengah kan, Iya. gitu kan. Kalau perlu jual jiwa lah, nggak gitu juga maksudnya. Nggak gitu juga. Gitu ya. Total lah gitu aja sih. Oke lah, mungkin terima kasih ya untuk Mas Jules sudah berkesempatan untuk datang ke sini ya, untuk meluangkan waktunya untuk kita. Iya, sukses juga kalian deh. Terima kasih, sukses juga. Sukses juga buat Mas Jules di film-film berikutnya. Ya, udah sih kita pamit ya. Kita akan mengundang beberapa narasumber yang terkenal lagi ya mungkin ya. Amin. Amin. Semoga nggak kapok dengan Iya. keinian kita. Wah, kalian hebat. Wes, terima kasih loh. Dicontoh ya mereka ya. Ini role model loh. Iya. Belum ada loh kayak gini. Kapan lagi kan? Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang udah menonton sampai sini. Kalau mau kepoin Mas Jules lebih lanjut bisa lihat di IG-nya ya. Nanti kita cantumin IG-nya. Tapi jangan di ghosting ya. Aduh. Kayak saya nih kayaknya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye. Dadah. Terima kasih Mas Jules.